Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Maulana dengan NIM 1918206. Praktikam pembelajaran mesin slot Selasa pukul 09.00 sampai 10.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum dan juga nanti ada post-test praktikum pertemuan ke-7. Langsung saja untuk langkah-langkah praktikumnya, yaitu seperti biasa kita menjalankan Jupyter Notebook pada Anaconda, kemudian kita membuat file baru. Lanjut itu kita langsung ke programnya. Yang pertama itu seperti biasa import library yang akan digunakan dalam praktikum ini. Library yang pertama yaitu from scikit dataset import Macbloss, ini untuk membuat dataset random. Kemudian ini from scikit cluster import main, ini untuk pengelompokan clustering. Kemudian XY ini untuk tampil grafik pada data. Nah X ini untuk melihat data yang telah dibangkitkan. Seperti ini hasilnya array. Dapat dilihat X merupakan array yang berisi 1000 data dengan masing-masing data terdiri dari 2 atribut atau memiliki 2 dimensi. Selanjutnya kita akan visualisasikan data yang telah dibangkitkan menggunakan fungsi visualisasi atau plotting pada library matplotlib. Itu di sini. Pertama-tama itu kita import library matplotlib-nya, lalu panggil fungsi plotnya. Ini fungsi plotnya dipanggil, ini hasilnya berupa sebuah grafik ya. Selanjutnya yaitu melakukan clustering dengan algoritma K-means clustering. Ini dilakukan dengan memanggil fungsi K-means fit. Nah, dengan menambah parameter jumlah cluster. Nah, di sini clusternya yaitu ada 5. Kita menggunakan settingan default dari K-means clustering pada Python. Jumlah iterasi yang dilakukan yaitu 300 max iter. Dapat dilihat yaitu di sini hasil clustering dapat divisualisasikan sebagai berikut. Ini ada warna kuning, biru dan lain-lain. Kemudian langkah praktikum selanjutnya yaitu kita disuruh melakukan clustering pada data yang sama dengan jumlah 10. Di sini kita melakukan clustering dengan jumlah algoritma clustering yaitu 10. Seperti biasa yaitu melakukan clustering dengan dilakukan manggil fungsi K-means fit-nya. Bisa dilihat ini hasil dari clusteringnya berbeda dengan hasil clustering pada cluster 5 dan juga 10. Mungkin ini dari kegiatannya, langsung saja kita ke post testnya. Di sini post test itu sudah disediakan, kita disuruh download dataset. Udah saya download sebelumnya, yaitu di data folder, kemudian nanti dipanggil di sini. Pertama-tama itu seperti biasa import library matplotlib, yaitu library untuk membuat visualisasi grafis. Kemudian ada library untuk membaca file, ini pandas. Kemudian ada library untuk K-means-nya sendiri. Nah kemudian kita memanggil tadi file yang sudah di download atau membaca data file CSV-nya. Kemudian kita ds-head menampilkan dataset. Nah berikut ini tampilan dari datasetnya sudah terlihat. Kemudian kita membuat visualisasi grafik dengan korelasi data lake dan data series. Nah di sini PLT Sketcher DS6 Lex.
DS6 series. Kemudian kita membuat label pada sumbu X. Nah, nanti kita membuat juga label pada sumbu Y. Nah, berikut ini outputnya 6 series, yaitu 0,5 dan 0. Ini grafisnya. Nah, nomor 2 itu lakukan clustering pada dataset tersebut dan nilai K clustering gunakan beberapa nilai K, ada 5, 10 dan 15. Nah, nilai clustering masing-masing itu 5, 10 dan 11. Nah, yang pertama yaitu nilai clustering sebanyak 5. Di sini ada KM means clustering ini 5 menentukan cluster. Kemudian kita membuat variabel penampung. Ini hasilnya, outputnya cluster 5. Kemudian key means-nya dengan data 6 lex dan 6 share saja. Nah, di sini tampung sama dengan KM feed predict DS 6 lex 6 share. Kemudian kita membuat variabel penampung lagi, yaitu tampung. Ini hasilnya array 030 sekian. Kemudian kita membuat kolom cluster pada tabel dataset. Nah, dengan cara yaitu kita DS cluster, kemudian kita tampil datasetnya DS. Nah, berikut ini tampilan datasetnya. Nah, langsung kita membagi dengan indikator indeks cluster, yaitu pertama ada DS1, DS cluster 0 yaitu untuk cluster 1. Kemudian ada indeks 1 itu cluster 2, indeks 2 untuk cluster 3, indeks 3 untuk cluster 4, kemudian indeks 4 untuk cluster 5 dan seterusnya gitu. Kemudian kita visualisasi cluster dengan indikator warna. Ini cluster 1 indikator warnanya itu green, cluster 2 red, terus cluster 3 itu indikator warnanya itu blue, cluster 4 yaitu indikatornya pink, kemudian cluster 5 yaitu indikatornya yellow. Kita kemudian membuat label sumbu Y dan X, yaitu X label 6 lex. Nah, sumbu X nya itu untuk 6 lex nya, kemudian sumbu Y nya untuk series 6 lex. Nah, ini hasilnya yaitu tadi ada hijau, kuning, pink, ada biru, merah. Merupakan itu visualisasi cluster untuk indikator warna. Kemudian kita untuk clustering pada dataset nilai K10. Nah, di sini sama seperti di atas ya. Kita cuma menggantikan nilai ini 10. Tadi kan di atas 5, di sini 10 diganti 10 dengan nilai clustering K-nya. Sama seperti caranya itu kita menentukan clusternya, kemudian variabel penampung. Kita membuat keyman dengan data 6 lex dan 6 share, sama aja kita membuat variabel tampung. Di sini hasil outputnya yaitu array 6,00 sekian. Kemudian kita membuat kolom cluster pada dataset. Nah, sama saja caranya yaitu seperti di atas. Ini outputnya. Kemudian kita membagi dengan indikator indeks cluster. Nah, sama seperti di atas, yaitu ini untuk indeks 0 clusternya 1. Indeks 1 clusternya 2, indeks 2 clusternya 3, indeks 3 clusternya 4, indeks 4 clusternya 5 dan seterusnya sampai cluster 10. Nah, nanti indeksnya 9. Sama seperti di atas. Kemudian visualisasi cluster dan indikator warna. Nanti ini cluster 1 warnanya green, cluster 2 red, cluster 3 blue, cluster 4 pink, cluster 5 yellow, cluster 6 itu black, cluster 7 green, cluster 8 orange, cluster 9 pink, cluster 10 itu yellow. Nah, kita sama aja label sumbu Y dan X nya. Untuk sumbu X nya itu 6 lex, untuk sumbu Y nya yaitu 6 share. Nah, dapat dilihat ini hasilnya, yaitu di sini udah membuat grafisnya. Ini 6 lex dan ini 6 share nya. Kemudian untuk nilai clustering 15. Nah, sama saja seperti di atas. Ini kita hanya menggantikan nilai pada clusteringnya saja. Tadi di atas 10 dan 5. Nah, di sini 15. Nah, langsung saja. Di sini lebih banyak ya untuk membagi indikator indeks clusteringnya. Sama di atas itu indeks 1
maksud saya klaster 1 indeksnya 0 dan seterusnya sampai bawah sampai klaster 15. Nah, maka indeksnya 14. Kemudian visualisasi klaster dan indikator ya warna sama saja, yaitu nanti kita menentukan warna saja, bebas, nanti ada apa aja terserah kita. Sama kemudian label sumbu Y dan X nya juga sama, sumbu X untuk 6 legs dan sumbu Y itu untuk 6 shares. Nah, dapat dilihat ini grafisnya, tampilan output grafisnya udah grafisnya mencar, ini 6 legs, 6 share dan ini 6 legs. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan 7 ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan dan mengerjakan, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.